Halo semua, perkenalkan nama saya Silsia Windy Aryamanita Hermat. Saya dari kelas 11B SMA Angka 1 Francisco Xavier Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ATHG, di mana ATHG merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan contoh-contoh kasus ATHG beserta juga beberapa solusi yang akan saya berikan. Untuk video selengkapnya, mari simak video berikut. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman merupakan suatu kegiatan ataupun suatu usaha yang dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keutuhan dan juga keselamatan suatu bangsa. Contoh dari ancaman itu sendiri adalah teroris, pemberontakan senjata, wabah penyakit, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus ancaman yang saya ambil adalah KKB Papua, di mana KKB Papua ini merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua. Tujuan utamanya adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Adapun beberapa contoh kejahatan yang telah dilakukan oleh KKB Papua ini. Yang pertama, pembunuhan aparat keamanan. Yang kedua, penembakan 35 warga negara sipil. Yang ketiga, penyanderaan pilot pesawat Susi Air. Solusi yang saya tawarkan adalah pemerintah mengirimkan para TNI dan juga Polri untuk menangkap dan memberhentikan KKB tersebut, sehingga integrasi nasional akan tetap berjalan. Untuk video selengkapnya tentang berita KBW tersebut, mari simak video berikut. Polisi bernama Bribtu Agung dikabarkan meninggal dunia seusai mengalami luka tembak dalam insiden tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2023, yakni AKBP Bayu Suseno, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan lokasi kontak tembak berada di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Patva, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Baku tembak pecah saat aparat keamanan sedang melakukan patroli. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan dengan wujud tindakan baik non-fisik maupun fisik. Contoh dari tantangan itu sendiri adalah korupsi dan juga tindakan kriminalitas. Contoh kasus tantangan yang akan saya ambil adalah tindakan kriminal dalam bentuk pencurian di Maumere, tepatnya di Kabupaten Sika. Sesuai dengan berita yang saya baca, pada Kamis 11 April 2024, sidang menyebutkan kasus pencurian dengan 4 pelaku ini bermula dari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, tepatnya pada pukul 2 siang. Sebelumnya, korban atau pemilik motor ini sudah melaporkan hal atau kasus pencurian tersebut kepada polisi setempat. Namun pada masa pencarian, korban kembali melakukan atau memberikan informasi bahwa dia melihat motor miliknya itu berada di kampung atau desa Nita. Untuk mengecek kebenaran tersebut, polisi langsung bergegas ke desa Nita tersebut. Setelah menemukan motor tersebut, tim polisi akhirnya menginterogasi pemilik rumah dan benar saja sesuai dengan dugaan bahwa itu merupakan motor yang dicuri oleh para pelaku. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kasus tersebut adalah yang pertama, selalu waspada dalam menjaga barang pribadi dengan cara memasang CCTV. Yang kedua, memperkuat keamanan di daerah dengan cara mengadakan pos ronda tiap malam. Untuk video kasusnya, mari simak video berikut. Kasus pencurian dengan 4 pelaku ini bermula dari pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 14 WITA. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah suatu hal yang menghalangi upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu contoh hambatannya adalah konflik SARA. Contoh kasus hambatan yang saya ambil adalah penolakan pembangunan gereja di Kota Malang. Pada saat itu, beredar surat penolakan pembangunan gereja Kristen.
yang berlokasi di Desa Sumberjo, di mana surat penolakan itu dibuat sendiri oleh pengurus ranting Nahdlatul Ulama desa setempat. Nah, surat yang beredar itu menyatakan bahwa mereka menolak adanya pembangunan rumah doa atau gereja di Desa Sumberjo. Dari kasus yang saya sampaikan, saya menawarkan solusi. Yang pertama, memberikan sosialisasi pentingnya toleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Untuk video kasus hambatan tersebut, mari simak video berikut. Jadi mengherankan sekali kalau NU di Sumbersari, Gendangan, Malang justru menolak gereja. Ini terjadi dalam kasus Gereja Kristen Jawi Wetan. Ada sekitar 20 kepala keluarga yang terdampak. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi. Contoh dari gangguan itu sendiri adalah kesenjangan ekonomi masyarakat. Contoh kasus gangguan yang saya ambil adalah kontroversi Prilly Latukonsina ketahuan menggunakan gas LPG 3 kg. Kritikan netizen itu ditujukan buat Prilly Latukonsina karena ia menggunakan LPG 3 kg yang seharusnya dipertunjukkan bagi masyarakat tertentu. Tabung gas tersebut merupakan subsidi pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu. Tentu saja kita tahu bahwa Prilly Latukonsina bukan termasuk kelompok yang seharusnya mendapatkan LPG bersubsidi tersebut. Maka dari itu, ia mendapatkan teguran. Solusi yang saya tawarkan adalah memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat, sehingga tidak terjadi adanya perbedaan. Untuk contoh kasus gangguan tersebut, mari simak video berikut. Aktris Prilly Latukonsina dihujat netizen gegara memakai gas LPG 3 kg saat memasak berbagai hidangan untuk lebaran. Bukannya mengomentari masakan Prilly, sejumlah netizen justru salah fokus dengan gas LPG 3 kg yang digunakan Prilly meski sudah ditutupi pakai tas belanja.